demokrasi kita ini sudah gagal. Wajar kan anggota Dewan meeting di sini? Ana sebenarnya masih ragu, Ustadz. Juga kebutuhan keluarga Uhti. Gimana aja lah. Ana tidak pernah menelpon Anti walaupun sekali. Kiran. Ana ada buktinya. Ana Vita. Saya mau yang lain. Hai semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Nah, kita kembali lagi nih, dan kita bakal menyajikan review-review film terbaik yang pernah ada. Kalian pasti selalu nungguin kan film dari Ini Crush Movie, karena pastinya channel YouTube Crush Movie akan selalu siap sedia menemani waktu gabut kalian. Nah, film yang kali ini bakalan kita review bakalan sedikit aneh guys, dan mungkin akan menimbulkan pro kontra buat kalian semua yang nonton film ini. Film ini sendiri berjudul Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Film ini tayang perdana pada 22 Mei 2024 dan mendapatkan rating 7,2 versi IMDb. Film ini berkisah tentang Nidah sebagai mahasiswi yang berasal dari keluarga miskin di desa. Nah, dalam film ini Kiran memiliki karakter taat beragama, pintar dan kritis pada kemunafikan. Kemudian Kiran terjebak di kalangan orang-orang dengan agama garis keras. Kelompok tersebut menuntut agar jemaahnya mengabdi kepada Allah melalui jihad yang keras. Bukan memperoleh hidayah, Kiran justru banyak mendapatkan cobaan yang berat. Dimulai ketika Kiran diminta untuk menjadi istri keempat Abu Darda. Hal demikian sangat bertolak belakang nih dengan prinsipnya. Hingga akhirnya Kiran dilecehkan dosen pembimbing dan teman kuliahnya sendiri yang dikenal taat di kampus. Hal ini membuatnya melakukan gugatan pada Sang Halik atas segala cobaan yang ia dapat. Nah, sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Ini Crush Movie. Dan juga hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian semua tahu nih kalau ada film terbaru dari kita. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, daripada penasaran, yuk kita langsung aja cus ke filmnya aja. Dan inilah film Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Film ini diawali dari curahan hati wanita muslim bernama Kiran yang kesehariannya hidup di pesantren sambil menuntut ilmu. Kiran termasuk anak yang pintar dan dia sering menjawab pertanyaan dari dosennya itu. Tapi ternyata Kiran juga memiliki sisi gelap guys, yaitu menjadi ani-ani solehot, yang dimana para gajinya kaya raya. Sebenarnya Kiran ini wanita soleha apa solehot ya guys? Wajar kan anggota Dewan meeting di sini? Kiran kini sekarang sudah berbeda guys, yaitu hidup di sebuah kos-kosan, yang dimana kos-kosannya digerebek karena dianggap melakukan prostitusi. Salon ini jadi kedok untuk berbuat zina, Mbak. Hah, itu? Kiran sangat akrab dengan ibu kos, dan dia sudah biasa nih diomongin jelek sama orang-orang. Si ABG juga udah diomongin jelek kok. Malam ini dia lagi pakai topeng suami yang baik. Oh, jadi Dan pada malam harinya, sambil menggunakan hijabnya, Kiran juga sering clubbing guys, dan mabuk-mabukan gitu. Aduh. Kiran juga tinggal di apartemen dan dia memiliki kekasih gelap yang bernama Pak Tomo. Pak Tomo sering menghampiri Kiran dan mengajaknya mabuk, tapi kini Pak Tomo memberikan obat perangsang gitu guys kepada Kiran. Dan tak lama kemudian Kiran pun termakan rayuan Pak Tomo. Ternyata dulu Pak Tomo adalah dosen di pesantren Kiran, yang dimana pernah nolongin Kiran saat diganggu oleh santri laki-laki. Dan mulai inilah Pak Tomo seperti naksir nih kepada Kiran guys, karena Kiran juga anak yang pintar. Tugas dan paper kamu selalu bagus. Orang tua Kiran adalah keluarga yang sedikit kurang nih, dan bahkan mereka rela bekerja demi bisa mengirimkan uang untuk Kiran hidup di perantauan. Orang tua Kiran juga sakit-sakitan guys, tapi mereka tetap mendahulukan kepentingan Kiran daripada untuk membeli obat. Kan ke Kiran semua. Sekolah Kiran itu lebih penting, Bu. Kiran yang tahu kalau uang yang dikirim oleh orang tuanya itu pas-pasan, dia sangat berusaha nih untuk mengirit uangnya. Sampai suatu saat Kiran dilamar guys oleh salah satu kiai pesantrennya, tapi dia mau dijadikan istri kedua. Kiran dijanjikan masa depan yang cerah jika mau menikah dengan dia. Tapi Kiran seperti ragu gitu guys, karena dia tidak mau menjadi istri kedua. Jalan keluar yang ini insya Allah lebih barokah. Antum langsung dapat rezeki yang tidak terduga. Saat Kiran menolak, Pak Tomo membantu Kiran yang jatuh, dan disinilah Pak Tomo dan Kiran mulai makin dekat. Pak Tomo seperti mencoba merayu-rayu Kiran gitu guys. Dia terus menginginkan Kiran dengan janji kalau dia akan menghidupi kehidupan Kiran dan juga orang tuanya. Makanya saya antusias untuk bantu kamu. Tapi ya gitu. Ana sebenarnya masih ragu, Ustadz. Juga kebutuhan keluarga Uhti. Di kehidupan Kiran yang sudah sesat ini, dia pergi ke sebuah restoran dan menemani Pak Tomo beserta rekan-rekannya makan malam.
Beberapa hari kemudian Kiran bertemu dengan Kiai itu. Dan di situ Kiran langsung menolak karena dia tidak mau dijadikan istri kedua. Tapi Kiran di sini malah dituduh. Ana tidak pernah menelpon Anti walaupun sekali. Ana ada buktinya. Ada fitnah. Dan disitulah dia diajak gituan guys. Tapi dia justru bilang kalau Kiran yang menggoda dirinya. Kiran juga dimarahin sama Pak Tomo karena Kiran menolak diajak begituan sama teman-temannya. Dan Pak Tomo tidak sengaja. Dia bilang menang mendapatkan Kiran dan membuat Kiran benar-benar marah. Pak Tomo sangat tidak mau ditinggal oleh Kiran. Lu yang munafik. Aku kasih semua yang kamu mau. Beberapa hari kemudian Kiran disekap dan dibully oleh santri lain karena menganggap dirinya adalah wanita penggoda. Padahal sebenarnya yang difitnah adalah Kiran guys. Nah, disinilah awal mula Kiran tinggal di kos-kosan dan juga awal mula kehidupan Kiran hancur karena fitnah dari kiai itu. Ini Kiran yang ngekos di sini itu kan? Kiran dilindungi oleh ibu kos karena dia juga sedang dicari-cari oleh para santri di sana. Kalian harus jagain. Keesokan harinya di pagi hari Kiran ditangani oleh santri laki-laki bernama Darul yang ingin membantu Kiran dari masalah ini. Darul bercerita kalau dia percaya kepada Kiran dan yakin kalau bukan Kiran yang mau fitnah. Darul benar-benar menjadi pendengar yang baik guys dan Kiran kini percaya kepada Darul. Di kampusnya Darul dan Kiran sering bersama karena kini mereka makin akrab walaupun banyak santri yang memerhatikan mereka. Darul juga sering mengajak Kiran nih berjalan-jalan untuk melepaskan penat dan pikiran. Mereka memahami pendapat ulama. Suatu hari Kiran ketahuan kalau ngekos di sana dan dia dikejar-kejar oleh para santri yang marah terhadapnya. Darul mengajak Kiran kabur dan menyelamatkan Kiran. Mereka berhenti di pinggir sawah dan Kiran hanya bisa menangis kenapa hidupnya seperti ini padahal dia sudah selalu taat kepada Allah. Apalagi kini pihak pesantren malah membuat berita dan menyebarkan kalau Kiran yang menggoda kiai itu. Orang tua Kiran menelpon dan marah justru memarahi Kiran karena mendengar berita itu. Orang tua Kiran juga tidak mempercayai Kiran. Kiran benar-benar hancur dan kecewa sama semuanya. Kamu bisa jadi lebih baik. Kiran ora salah. Malamnya karena bingung mau kemana, akhirnya Darul mengajak Kiran untuk menginap semalam di hotel yang murah dan hanya untuk tempat tinggal sementara. Pada malam itu Darul sempat keluar kamar karena Kiran mau ganti baju. Tapi setelah itu mereka berdua seperti sudah kehilangan akal guys. Dan mereka benar-benar melakukan ijikir ini. Dan terjadilah malam yang panjang antara Darul dan Kiran. Kiran sangat percaya nih kepada Darul karena selama ini Darul lah yang membantu Kiran dan hanya Darul yang percaya kepada Kiran. Keesokan harinya Darul tiba-tiba tidak ada dan Kiran mencari keberadaan Darul. Kiran menghampiri Darul ke tempat kuliahnya, tapi Darul malah mencuekinya dan seperti habis manis sempah dibuang guys. Aduh, Darul berkedok muslimat tapi cuma beraninya gituin cewek terus ditinggal nih. Anak tahu, tapi hanya nyesel Ran. Anak-anak kajian juga bakal tahu kelakuan antum. Karena rasa kecewa Kiran yang makin membesar ini, akhirnya dia menghampiri segerombolan teman-teman nakalnya dan merokok sambil bersenang-senang dengan mereka. Baik. Di saat ini Kiran sudah benar-benar tersesat jalannya dan dia mengobrol nih dengan ibu kosnya. Ibu kosnya tahu nih kalau Kiran memiliki rekaman yang sangat kecil untuk menjebak dan para gadungannya. Ya, ini nggak dibuang ya Mbak. Dah, Aku nggak kepingin kamu kenapa-napa. Mbak Mi nggak usah khawatir, oke? Di pesantren kini Kiran selalu berkumpul dengan orang-orang yang nakal dan tiba-tiba Kiran mengajak salah satu temannya untuk melakukan hal gila. Sepertinya Kiran memang sudah stres guys. Buat buktiin kalau kuasa manusia nggak kalah sama kuasa Tuhan. Ayo. Kiran bertemu dengan seorang pejabat di sebuah hotel yang dimana Kiran memang sudah dipesan guys. Dan di sini pejabat itu lumayan terkenal dan Kiran dengan sengaja merayunya dan merekamnya diam-diam. Ternyata benar kata Tomo. Kiran mengajak temannya yang nakal itu naik ke gunung dan dia ingin membuktikan apakah kuasa Allah itu benar-benar ada. Di sisi lain Kiran selalu berpikir kenapa dia sudah taat kepada Allah tapi malah mendapatkan banyak kekecewaan di hidupnya. Sampai akhirnya membuat Kiran benar-benar tersesat. Dengar! Ini tubuh dan jiwa yang dulu untukmu. Di pagi hari temannya kaget karena Kiran langsung meninggalkan dirinya sendirian di atas gunung. Kiran benar-benar kecewa dan pulang karena dia ketahuan telah merekam dirinya dengan pejabat itu. Tapi Kiran masih punya backup dan menyimpannya di laptop dan Pak Tomo menghampirinya sambil menanyakan keberadaan Kiran. Bagaimana Kiran sekarang? Kiran hanya mengulur-ulur waktu nih untuk mengcopy video yang ada di laptopnya itu. Tapi Pak Tomo keburu tahu guys dan dia mengejar Kiran karena takut Kiran menyebarkan video itu.
Kiran pun pergi dan mengadu ke ibu kosnya. Ibu kosnya padahal sudah bilang kalau yang dilakukan Kiran ini adalah hal yang sangat berbahaya karena bisa membuat para gadungan itu dendam kepada Kiran. Kiran akhirnya memilih untuk pergi dari sana. Dan ibu kosnya ini sangat baik guys. Dia bilang dia juga ingin pergi bersama Kiran. Di malam hari saat Kiran dan ibu kosnya mau pergi, dia ketinggalan sesuatu dan Kiran dijebak guys. Kiran diculik oleh 2 anak pejabat itu dan dia meminta password emailnya untuk menghapus semua videonya. Kiran benar-benar disiksa guys. Dia disetrum nih supaya dirinya mau mengaku, tapi Kiran benar-benar kuat dan dia tidak mengatakan passwordnya sama sekali. Walaupun dirinya sudah babak belur dan hampir meningsoi guys. Terus gimana kelanjutannya? Di pagi hari Kiran terbangun dan dia ingin diperkaus nih sama penjaganya. Tapi disinilah kesempatan Kiran untuk mengambil pisau dan menghilangkan nyawanya. Kiran akhirnya bisa sadar dan menyelamatkan diri. Tapi saat dia mau balik ke kosannya, ternyata ibu kosnya sudah meningsoi guys. Kiran benar-benar bersalah nih karena dirinya akhirnya ibu kosnya menjadi korban. Kiran kini seperti sudah benar-benar capek sama hidupnya. Dan dia hanya bisa berjalan tertatih-tatih melihat ibu kosnya yang selama ini banyak membantunya. Dan ternyata benar, di kantong mayat itu ibu kosnya ada flash disk yang dimana semua tersimpan bukti Kiran. Air mata tak lagi punya bunda. Beberapa tahun kemudian, Kiran tinggal di sebuah gunung dan dia bekerja di sebuah warung. Dan tak lama kemudian ada bis pariwisata yang datang untuk berlibur. Dan ya, di dalam bis itu ada Pak Tomo guys. Kiran benar-benar ketakutan dan dia pergi ke hutan agar tidak ketahuan oleh Pak Tomo. Tapi Pak Tomo sudah mengikutinya sampai mengejarnya ke atas gunung. Pak Tomo hanya menginginkan flash disk yang ada di Kiran, karena jika flash disk itu tersebar, maka hidupnya akan hancur. Pak Tomo berusaha menghilangkan nyawa Kiran, tapi dia justru jatuh. Dan Kiran juga terpeleset terjatuh. Tak lama kemudian Kiran tersadar. Dan disinilah Kiran seperti diberikan hidayah kalau ternyata selama ini hidup yang dijalani Kiran itu bukanlah hukuman dari Allah, tapi melainkan ujian yang dimana Kiran salah mengartikan. Kiran dihampiri oleh almarhum ayahnya yang menguatkan Kiran untuk bisa mengontrol rasa kecewa dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah Kiran sudah tidak ingin melanjutkan hidup lagi guys, dan dia ingin hidup dengan ayahnya. Tapi tiba-tiba arwah ayahnya hilang dan di sini Kiran masih selamat guys dan ditolong oleh tim SAR yang tandanya Kiran masih mendapatkan kesempatan. Apa sejatinya yang tok golek induk? Allah tahu nduk apa yang kita butuhkan. Beberapa hari kemudian Kiran tersadar dia berada di rumah sakit dan pesantren tempatnya dulu difitnah ditangkap karena ketahuan sama korupsi-korupsi di sana. Kiran juga melihat berita tentang pejabat itu yang makin sukses dan jaya guys. Kiran menelpon ibunya yang menjelaskan semuanya yang terjadi kepada dirinya. Tapi ibunya tetap tidak percaya dan tidak menganggap Kiran sebagai anaknya. Ibu sudah tahu kok apa yang ingin kamu sampaikan. Sudahlah, cukup ya. Sampai suatu saat pejabat itu diundang di salah satu talk show nih. Dan disinilah Kiran memberikan flash disknya kepada operator untuk diputarkan video bejatnya itu. Gimana guys? Filmnya menurut kalian? Bisa diambil banyak nih ilmunya ya guys. Kalau semua manusia pasti memiliki masalah, jadi makin dekatlah kepada yang di atas supaya hidup juga semakin berjalan dengan mudah. Oke guys, kalau begitu sampai bertemu lagi nih di film-film selanjutnya. See you. Ana sebenarnya masih ragu Ustadz. Juga kebutuhan keluarga Uhti. Ana tidak pernah menelpon anti walaupun sekali. Ana ada buktinya. David. Saya mau yang lain.